Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan tak lupa pula kepada keluarganya, kerabatnya, pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah serta Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk menjalankan hidup dengan lapang dan tenang. Karena itu juga termasuk keutamaan yang akan didapatkan sebagai umat muslim, hidup akan menjadi tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk hidup lapang dan tenang ialah sifat yang sabar. Sabar dalam bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menahan diri. Apabila jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi cakupan yang sangat luas. Kita dapat semakin mudah untuk bersabar dalam menghadapi cobaan apabila kita semakin sadar siapa diri kita sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, di mana yang beliau adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terkasih sedunia, serta manusia yang sangat dicinta oleh makhluk hidup dan malaikatnya, masih diperintahkan untuk bersabar. Maka bagaimana lagi dengan kita? Maka dari itu, pentingnya bersabar di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan. Salah satu hikmah diturunkannya cobaan dan ujian adalah agar kita diketahui mana orang yang jujur dan mana orang yang dusta, mana orang yang munafik dan mana orang yang benar-benar mukmin, mana orang yang bersabar dan mana orang yang tidak bisa bersabar. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atam min nahar balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Shadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan tak lupa pula kepada keluarganya, kerabatnya, pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah serta Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk menjalankan hidup dengan lapang dan tenang. Karena itu juga termasuk keutamaan yang akan didapatkan sebagai umat muslim, hidup akan menjadi tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk hidup lapang dan tenang ialah sifat yang sabar. Sabar dalam bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menahan diri. Apabila jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi cakupan yang sangat luas. Kita dapat semakin mudah untuk bersabar dalam menghadapi cobaan apabila kita semakin sadar siapa diri kita sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, di mana yang beliau adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terkasih sedunia, serta manusia yang sangat dicinta oleh makhluk hidup dan malaikatnya, masih diperintahkan untuk bersabar. Maka bagaimana lagi dengan kita? Maka dari itu, pentingnya bersabar di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan. Salah satu hikmah diturunkannya cobaan dan ujian adalah agar kita diketahui
mana orang yang jujur dan mana orang yang dusta, mana orang yang munafik dan mana orang yang benar-benar mukmin, mana orang yang bersabar dan mana orang yang tidak bisa bersabar. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atam min nahar balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka bersabarlah ya Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Bersabar dalam berdakwah juga diibaratkan seperti kepala bagi badan. Kenapa? Bisa dikatakan seperti ini, bahwa tidak ada dakwah yang tanpa kesabaran, sebagaimana tidak ada badan yang tanpa kepala. Jika kepala lepas dari badan, maka itu artinya kematian. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kedudukan sabar terhadap iman ibarat kedudukan kepala terhadap badan. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak punya kesabaran. Sebagaimana jasad juga tak berarti tanpa adanya kepala. Jika dalam keimanan yang sifatnya masih individual dibutuhkan kesabaran, maka dalam dakwah yang sikapnya lebih luas dan kompleks sudah tentu sangat lebih dibutuhkan lagi. Itu hal yang pertama yang bisa kita bangun dalam diri kita sendiri adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti tidak akan pernah lepas dari setiap cobaan. Dalam Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai balasan bagi orang yang mampu bersabar. Beberapa ayat tentang sabar ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153, 155, 156, dan 157. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Kesabaran juga dapat meringankan penderitaan. Setiap muslim dan terutama para dai pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya, karena seorang dai mengajak manusia untuk meninggalkan hawa nafsu dan syahwat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap perintahnya, berhati-hati terhadap batasan-batasannya, serta menjalankan syariat yang telah diperintahkan olehnya. Maka orang-orang yang berseberangan dengan dakwahnya pasti akan memusuhi dengan segenap tenaga, bahkan bila perlu dengan angkat senjata. Menghadapi rintangan semacam ini, seorang dai mau tidak mau harus memegang keyakinan dengan teguh dan bersabar, karena sabar merupakan pedang yang tak pernah tumpul dan sinar yang tak kenal redup. Dalam ayat 153 menyerukan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada bersama kita, bersama orang-orang yang beriman dan bersama orang-orang yang selalu bersabar. Maka dari itu, saya di sini mengajak Anda semua untuk selalu meningkatkan kualitas sabar pada diri kalian terkait apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, sehingga hati kita dapat menjadi lebih tenang dalam menerima apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan yang terakhir, tapi bukan akhir, mulailah hari-hari bahagia dengan perasaan sabar di dalamnya. Meskipun masalah tidak akan pernah pergi, tapi setidaknya kita bisa membawa pergi masalah itu dan membawa kembali kebahagiaan yang telah tertinggal di belakang. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan adanya di diri saya dan kesempurnaan hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.